Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karimatus Solihah dengan NIM T2017-8015. Saya dari kelas Biologi 1. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan mengenai marketing atau pemasaran. Apa yang dimaksud dengan marketing atau pemasaran? Apa yang dimaksud dengan konsep strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, serta apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran dan apa saja yang termasuk dalam bauran pemasaran. Marketing atau pemasaran dibagi menjadi dua subtema, yaitu yang pertama yaitu konsep strategi STP, yaitu segmentasi, target, dan positioning, yang mana dalam konsep strategi ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep strategi STP. Sedangkan subbab yang kedua yaitu bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ini terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Marketing atau pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai kepada orang lain. Konsep pemasaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu berorientasi pada konsumen, pasar, pembeli. Yang kedua yaitu volume penjualan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan yang ketiga yaitu koordinasi seluruh kegiatan pemasaran dalam proses perusahaan. Konsep strategi STP yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi ini dimaknai sebagai proses atau tahapan dalam membuat sebuah strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil dari pasar pembeli dengan kebutuhan-kebutuhan, karakteristik-karakteristik atau perilaku-perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan produk-produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Perbedaan yang dimiliki oleh konsumen dapat dilihat dari segi sumber daya, sikap konsumen pada proses membeli, dan sebuah keinginan yang dimiliki setiap konsumen. Perbedaan yang dimiliki setiap konsumen disebut sebagai variabel. Sebuah variabel mengandung unsur yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun proses segmentasi pasar. Pada tahap dasar segmentasi pasar, setiap konsumen dapat terdiri dari berbagai macam variabel yang berbeda, di antaranya variabel yang berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan behavioristik atau perilaku. Adapun tujuan segmentasi pasar yaitu memberikan peluang bagi perusahaan membagi pasar yang besar dan heterogen ke dalam segmen-segmen yang kecil. Dengan demikian dapat dijangkau oleh perusahaan secara efisien dan efektif dengan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam segmen tersebut. Suatu segmentasi dikatakan efektif apabila yang pertama terukur. Terukur yaitu ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua yaitu substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. Yang ketiga yaitu dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat dapat diferensial. Diferensiabel berarti segmen tersebut dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima yaitu dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Prosedur segmentasi. Perusahaan dapat menjalani beberapa prosedur strategi segmentasi pasar dalam riset pemasaran, yakni yang pertama, tahap survei. Kotler mengatakan bahwa tahap survei ialah perusahaan mengadakan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian kepada kelompok pasar.
yaitu gunanya memperoleh pandangan terhadap suatu keputusan. Nah, wawancara ini dilakukan untuk membentuk tim fokus. Tim fokus mencari pengetahuan tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu tahap analisis. Kotler mengatakan bahwa tahap analisis ialah tahap menganalisis data yang didapatkan dari hasil pada tahap survei. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu tahap pemberian profil. Nah, beberapa kelompok dapat diberikan profil yang berhubungan dengan sikap, perilaku, demografik, psikografik, dan kebiasaan konsumsi media. Jenis-jenis segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi pasar konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen. Di antaranya yang pertama segmentasi geografis. Apa itu segmentasi geografis? Jadi, segmentasi geografis ini merupakan pembagian pasar ke dalam bagian geografi yang memiliki berbagai perbedaan seperti negara bagian, wilayah, kota, serta desa yang dinilai memiliki nilai potensial dan menguntungkan. Nah, contoh dari segmentasi geografis adalah Bank BRI konvensional menawarkan produk yang berupa tabungan Simpedes. Nah, tabungan tersebut diciptakan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Sehingga dengan adanya produk tabungan Simpedes diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Nah, pembagian pasar dalam segmentasi demografis ini meliputi variabel-variabel demografi seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Pembagian pasar ke dalam beberapa grup bertujuan untuk mempermudah jangkauan dan relatif lebih mudah dalam mengidentifikasi pasar sasaran nantinya. Nah, informasi demografi memberikan pengetahuan tentang tren yang sedang terjadi di lingkungan konsumen. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Nah, segmentasi psikografi ialah pengelompokan konsumen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, nilai kehidupan yang dianut, dan kepribadian. Nah, contoh dari segmentasi psikografi ialah Midland Bank yang merupakan salah satu bank di Inggris yang menawarkan produk dengan merek Vector yang diperkenalkan pada tahun 1987 yang ditujukan untuk konsumen muda yang kurang terikat dengan finansial berpengeluaran tinggi. Kemudian diikuti dengan produk-produk seperti Orchid yang ditujukan untuk para konsumen yang berorientasi keluarga, punya rumah sendiri, dan memiliki anggaran yang ketat. Selain kedua produk tersebut, ada produk dengan nama Meridian untuk keluarga tanpa tanggungan anak yang berpenghasilan tinggi. Kelompok segmentasi psikografi yang pertama yaitu swingers adalah mereka yang selalu mencari barang yang mutakhir atau up to date dan gerak cepat. Cara hidup mereka adalah mementingkan kesenangan. Yang kedua yaitu seekers. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang selalu membeli barang-barang yang dapat mencerminkan kedudukan mereka yang tinggal di masyarakat. Yang ketiga yaitu plain Jones, adalah kelompok yang selalu mencari barang-barang yang biasa yang tidak mencolok mata akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan. Yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Nah, contoh dari segmentasi perilaku adalah sebuah BMT di daerah Ambarawa menyediakan produk simpanan yang berupa simpanan dirham. Apabila bergabung dengan simpanan tersebut, maka di akhir periode yaitu setelah 24 anggota akan mendapatkan hadiah seperti kompor, kipas angin, blender, dan lain sebagainya, serta akan mendapatkan door prize sebuah sepeda motor bagi yang beruntung. Simpanan ini
Hampir mirip seperti arisan, akan tetapi pada simpanan ini yang diundi adalah hadiahnya, bukan uangnya. Produk tersebut merupakan respon positif dari masyarakat yang kebanyakan anggotanya merupakan para pedagang di pasar sekitar Ambarawa. Yang kedua, pembagian segmentasi yang kedua yaitu segmentasi Business. Nah, market konsumen dan pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk menentukan pasar lokal. Pembeli dapat melakukan segmen berdasarkan pasar konsumen. Para pemasar juga menggunakan beberapa variabel tambahan seperti karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik personal. Sedangkan pembagian segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi international markets, yaitu bentuk dari segmentasi konsumen yang mana mempunyai kebutuhan sama dan tingkah laku pembelian, bahkan mereka dapat dalam lokasi di berbeda negara. Konsep strategi yang kedua yaitu target. Pengertian targeting dengan kata lain menentukan target yang paling spesifik. Apabila sudah menentukan targetnya, maka perusahaan dapat menentukan seperti halnya merek, fitur, harga, dan lain sebagainya, serta mengenai promosi yang akan dilakukan mengenai produk yang akan dipasarkan. Contoh dari targeting adalah Bank BRI konvensional memberikan jasa KUR. Apa itu KUR? Yaitu kredit usaha rakyat. Dengan target yang dituju adalah masyarakat yang mempunyai usaha seperti pedagang, peternak, dan pengusaha-pengusaha lainnya. Kriteria dalam memasuki pasar yang pertama yaitu apakah segmen tersebut cukup besar? Segmen yang dipilih setidaknya cukup potensial dalam artian terdapat populasi yang cukup besar sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi. Yang kedua, apakah terdapat daya beli? Nah, populasi yang besar tidak menjamin adanya daya beli yang tinggi. Yang ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya? Nah, segmen yang baik haruslah dapat dibedakan dengan segmen yang lainnya dengan jelas. Yang keempat, apakah ada pesaing yang menguasai segmen tersebut? Jadi perlu adanya pertimbangan dalam memasuki segmen yang sudah terdapat pesaing di dalamnya. Yang kelima yaitu apakah segmen tersebut dapat dijangkau? Jadi perusahaan harus memiliki sarana distribusi dan promosi yang dapat menjangkau segmen tersebut. Prosedur strategi targeting. Menurut Farrell dan Hedlin mengatakan bahwa terdapat 5 prosedur strategi dasar untuk pemilihan target pasar. Yang pertama yaitu single segment targeting. Single segment targeting yakni saat perusahaan memilih untuk menentukan satu segmen pasar tunggal. Yang kedua yaitu selective targeting, yaitu perusahaan menentukan sejumlah segmen pasar yang memiliki daya tarik dan kesesuaian dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu mass marketing targeting, yaitu usaha perusahaan dalam melayani sebuah kelompok pelanggan dengan semua produk yang dimiliki dan yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu produk spesialisasian, yaitu keputusan perusahaan dalam pembuatan produk tertentu yang nantinya dapat dijual kepada berbagai segmen pasar. Yang kelima yaitu market specialization, yaitu spesialisasi perusahaan dalam upaya melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Di dalam targeting terdapat kriteria memilih target pasar. Nah, setelah segmen pasar dievaluasi, langkah selanjutnya yaitu memilih segmen yang akan dijadikan target atau pasar sasaran. Dalam memilih pasar sasaran yang optimal perlu diperhatikan beberapa kriteria, di antaranya yang pertama responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang dikembangkan. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi penjualan haruslah cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi,
tapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga yaitu pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan. Yang keempat yaitu jangkauan media. Pasar sasaran dapat dijangkau dengan optimal kalau pemasar tepat memiliki media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Konsep strategi yang ketiga yaitu positioning, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan tersebut diminati oleh masyarakat melalui produknya sehingga perusahaan berada dalam barisan pertama dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Dengan kata lain, perusahaan telah mengambil hati masyarakat sehingga masyarakat mau membeli, menggunakan, serta merekomendasikan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, menurut Ratmasari dan Aska yang mengutip dari Kotler bahwa sebuah indikator keunggulan yang patut ditampilkan harus memiliki kriteria. Di antara yang pertama penting. Yang dimaksud penting ialah bahwa keunggulan produk yang ditawarkan memiliki nilai guna yang penting bagi konsumen. Yang kedua yaitu berbeda, bahwa keunggulan produk yang dimiliki berbeda dari pesaing atau bahkan pesaing tidak ada yang menawarkan keunggulan produk tersebut. Yang ketiga unggul atau superior, keunggulan yang dimiliki perusahaan lebih baik daripada yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Yang keempat dapat dikomunikasikan, keunggulan tersebut dapat dikomunikasikan yang dapat menjadi daya tarik pembeli. Yang kelima, pelopor. Pelopor menjadi yang pertama yang memiliki keunggulan tersebut sehingga pesaing sulit untuk menirukan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, harga. Harga yang terjangkau. Prosedur strategi positioning, yaitu Abdul Manaf berpendapat bahwa terdapat beberapa prosedur strategi penetapan positioning, diantaranya penentuan posisi, baik menurut manfaat, menurut penggunaan atau penerapan, penempatan posisi, baik menurut pesaing, kategori produk, dan kualitas atau harga. Nah, langkah pengembangan strategi positioning ini yaitu perusahaan perlu memahami langkah dalam strategi positioning. Suatu langkah yang perlu ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan strategi positioning yaitu yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Jika suatu perusahaan dapat menempatkan posisinya sendiri untuk memberikan nilai superior kepada sasaran yang terpilih, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh keunggulan kompetitif sendiri. Yang kedua, penawaran produk. Perlu menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan dapat merasakan bahwa produk dari perusahaan lebih daripada produk dari perusahaan lainnya atau produk dari pesaing. Yang ketiga yaitu mengevaluasi respon konsumen. Suatu perusahaan perlu melakukan proses evaluasi terhadap respon dari target market sehingga perusahaan dapat memodifikasi suatu strategi bila dibutuhkan. Kotler menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produknya kepada konsumen yang dituju. Antara lain yaitu penempatan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaan, dan seterusnya. Misalnya, Disneyland dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan terbesar di dunia. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Nah, dalam pengertian ini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan merupakan seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaing. Misalnya Japanese Deer Park
memposisikan diri untuk wisatawan yang hanya ingin memperoleh hiburan singkat. Yang ketiga yaitu penentuan posisi menurut pemakai. Nah, ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Misalnya, Magic Mountain dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan. Yang keempat yaitu penentuan posisi menurut pesaing. Nah, di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Misalnya, Lion Country Safari dapat beriklan memiliki lebih banyak macam binatang jika dibandingkan dengan Japanese Deer Park. Yang kelima yaitu penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Yang keenam, penentuan posisi harga atau kualitas. Di sini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Misalnya Busch Gardens dapat memposisikan diri sebagai nilai terbaik untuk harga. Nah, contoh dari positioning misalnya terdapat banyak perguruan tinggi di Jakarta yang membuat para lulusan SMA atau sederajat bingung untuk menentukan pilihan karena tidak dapat membedakan satu sama lain. Oleh karena itu, Universitas Indonesia atau UI dan Universitas Airlangga memposisikan dirinya sebagai Research University, yaitu Universitas Pelita Harapan menyatakan sebagai Cyber Corpus dan lain sebagainya. Dalam konsep strategi STP tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Nah, terdapat dua faktor pendukung dan penghambat terhadap strategi STP. Faktor pendukung strategi STP meliputi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Begitupun faktor penghambat strategi STP yaitu meliputi faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu faktor pendukung, yakni faktor yang memiliki pengaruh untuk berkembangnya suatu perusahaan. Nah, lingkungan internal adalah faktor yang dapat memberikan pengaruh langsung di perusahaan. Adapun faktor lingkungan internal pendukung strategi STP yang pertama yaitu keuangan. Keuangan perusahaan dapat dilihat dari pendapatan perusahaan dari hasil penjualan. Yang kedua, kualitas produk. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, bahwa kualitas produk ialah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Melakukan fungsi tersebut meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan, diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu harga produk. Harga suatu produk atau jasa merupakan penentu keberhasilan perusahaan, karena harga sendiri dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang nantinya akan diperoleh perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat diukur dari penjualan produknya, baik berupa uang ataupun jasa. Yang keempat yaitu promosi. Menurut Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa promosi merupakan suatu unsur yang dipergunakan untuk memberitahukan serta membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan, yang meliputi sebuah iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, atau dengan sebuah publikasi. Sedangkan lingkungan eksternal yang menjadi faktor pendukung strategi STP yang pertama yaitu pedagang pertama atau yang disebut dengan broker. Para buyer bertindak sebagai pedagang, perantara, atau broker yang menjualkan atau mempromosikan buyer lainnya. Nah, saat ini banyak pembeli yang bekerja sama yang merupakan hasil perekomendasian dari buyer lama. Semakin banyaknya pembeli yang terjaring akan memberikan peluang besar bagi perusahaan. Bahkan hal tersebut dapat mengurangi biaya promosi yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu teknologi.
Teknologi di berbagai sektor untuk saat ini memungkinkan perusahaan bergerak lebih leluasa dalam melakukan bisnis. Perubahan teknologi di bidang peralatan, angkutan, dan metode pembayaran ikut menunjang kemudahan para pembeli untuk bertransaksi. Kemudian faktor penghambat. Faktor penghambat memiliki makna sebagai halangan yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Nah, faktor penghambat ini juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan internal dan yang kedua eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan internal penghambat strategi STP ialah sumber daya manusia. Dari segi kualitas ataupun kuantitas, jumlah sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya tugas setiap SDM dalam sebuah perusahaan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal ialah faktor-faktor yang berada di luar kontrol perusahaan. Lingkungan eksternal yang dapat menjadi penghambat strategi STP meliputi yang pertama, perubahan teknologi. Perubahan teknologi terkadang dapat memberikan peluang bagi berjalannya suatu perusahaan. Akan tetapi, perubahan teknologi juga dapat merugikan perusahaan, baik itu perubahan teknologi berkaitan dengan usaha suatu perusahaan atau perubahan teknologi lain yang memberikan dampak pada usaha perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkadang dapat memberikan peluang bagi berjalannya suatu perusahaan, akan tetapi kebijakan pemerintah juga dapat merugikan perusahaan. Baik itu kebijakan langsung berkaitan dengan usaha suatu perusahaan atau kebijakan lain yang memberikan dampak pada usaha perusahaan. Yang ketiga yaitu keberadaan pesaing. Keberadaan pesaing dapat meliputi pemain lama atau pemain baru yang membuka usaha sejenis, letaknya berdekatan, atau mungkin kompetitor yang terlebih dahulu membuka usahanya. Tidak hanya pesaing lama yang perlu untuk diwaspadai, akan tetapi pesaing dari luar yang masuk ke negeri juga perlu diwaspadai. Subbab marketing yang kedua yaitu bauran pemasaran. Setelah melakukan atau menentukan konsep strategi STP, langkah selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Jadi bauran pemasaran yaitu diantaranya terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, yang merupakan istilah di mana perusahaan mewujudkan strateginya dari sebuah pernyataan tujuan untuk berusaha di pasar. Bauran pemasaran dapat juga didefinisikan sebagai kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. Yang pertama yaitu produk. Menurut Kotler dalam Daryanto, produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Intensitas kompetensi di pasar memaksa perusahaan untuk mengupayakan adaptasi produk yang tinggi guna meraih keunggulan yang kompetitif atas pesaing. Contohnya yaitu kualitas, desain, fitur, nama merek, packaging, dan jasa. Yang kedua yaitu harga. Definisi harga menurut Kotler dan Armstrong yaitu sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dari sudut pandang organisasi, ada 3 strategi harga dasar di mana sejumlah taktik dapat dikembangkan. Di antaranya adalah yang pertama above the market atau di atas pasar, yaitu harga premium yang didukung melalui keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu at the market atau sesuai pasar, di mana organisasi menentukan harga yang sama dengan kompetitornya. Yang ketiga yaitu below the market atau di bawah pasar, di mana butuh untuk didukung dengan pendanaan silang dari bagian lain perusahaan atau bergantung kepada keunggulan biayanya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, keadaan perekonomian yang terjadi di mana harga berada pada satu tingkat yang rendah yang mengakibatkan pembeli akan berbondong-bondong untuk membeli. Yang kedua yaitu reaksi pesaing. Pengawasan pemerintah dapat berupa harga minimum dan maksimum dan peraturan lainnya yang dapat mencegah usaha ke arah monopoli. Yang ketiga yaitu harga pesaing. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan pesaing harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi atau pengaruh dari perusahaan lain bila merubah harga. Yang keempat yaitu penetapan harga atas tawaran pesaing. Penetapan harga khusus yang digunakan untuk pendirian industri dan pengadaan oleh agen-agen pemerintah. Yang kelima, regulasi harga oleh pemerintah. Pemerintah ikut campur tangan dalam membatasi harga. Nah, hal ini disebabkan untuk menjaga agar laju inflasi tetap dalam batas-batas yang wajar. Yang keenam yaitu harga dan inflasi. Harga cenderung meningkat, biasanya perusahaan secara berkala juga akan menaikkan harga jualnya dengan tujuan untuk mengantisipasi laju inflasi selanjutnya. Yang ketujuh yaitu harga fleksibel. Strategi ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang ingin memperluas market share-nya dan dalam menghadapi perang harga yang dijalankan oleh pesaing. Bauran pemasaran yang ketiga yaitu distribusi. Menurut Giptono, distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Adapun strategi cakupan distribusi yaitu meliputi yang pertama distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif yaitu produsen hanya menunjuk satu orang perantara khusus untuk menyalurkan barangnya di daerah atau wilayah tertentu dengan syarat perantara itu tidak boleh menjual produk produsen lain. Nah, keuntungan dari distribusi eksklusif yaitu loyalitas perantara yang tinggi sehingga perusahaan dapat memperoleh dukungan penjualan yang besar dan data-data yang diperlukan untuk prospecting dan riset pasar. Sedangkan kerugiannya ialah volume penjualan rendah, opportunity cost produsen di suatu daerah menjadi besar, dan distribusi eksklusif sering menjadi sasaran undang-undang. Yang kedua yaitu distribusi intensif. Distribusi intensif yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di semua retail outlet yang mungkin memasarkannya. Keuntungan dari distribusi intensif yaitu produk perusahaan tersedia luas di pasar, sedangkan kerugiannya ialah item yang dijual harus murah harganya dan turnovernya cepat, sulit mengendalikan outlet yang banyak dan tersebar luas, dan komitmen retailer untuk melakukan promosi produk rendah. Sedangkan distribusi yang ketiga yaitu distribusi selektif, yaitu strategi yang menempatkan produk perusahaan di beberapa retail outlet saja dalam suatu daerah tertentu. Keuntungan dari distribusi ini yaitu mampu mendapatkan cakupan pasar yang cukup luas dengan tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya tinggi. Adapun kerugiannya yaitu resiko tinggi apabila gagal memperoleh cakupan pasar bagi produk. Bauran pemasaran yang terakhir yaitu promosi. Promosi merupakan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang dijual. Adapun kegiatan promosi diantaranya yang pertama advertising yaitu periklanan, yaitu merupakan jenis promosi produk dengan menggunakan media komunikasi massa. Adapun tujuan pengiklanan dapat digunakan untuk pembinaan reputasi perusahaan, pembinaan reputasi merek, dan sebagainya. Segi negatif dari iklan yaitu tidak dapat memaksa audiens untuk menanggapinya. Yang kedua itu sales promotion, di mana sales promotion yang dikemukakan oleh Blackbird dan Netlin dalam jurnal karangan Amusa dan kawan-kawan yaitu yang pertama kupon. Kupon ialah sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk pembelian produk tertentu. Yang kedua itu premium, merupakan barang yang ditawarkan gratis
atau harga yang dikurangi dengan pembelian tas atau barang yang lain. Yang ketiga itu paket harga, yang merupakan pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen langsung pada label atau konsumen. Yang keempat yaitu sampel gratis, yang menawarkan konsumen sebuah produk untuk dicoba, yang terkadang diberikan secara cuma-cuma atau dijual dengan harga ongkos. Yang ketiga yaitu personal selling. Personal selling memungkinkan penjual untuk mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli dan kemungkinan untuk mendapatkan tanggapan dari calon pembeli jauh lebih besar. Sedangkan yang terakhir yaitu publisitas, yakni stimulasi permintaan akan suatu produk, jasa, atau perusahaan secara non-personal. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.